Semua, aku Risna Fitri Ariana Sari, program studi D3 Komputerisasi Akuntansi dari Universitas Telkom Majapahit 605. Di channelku kali ini, aku akan memperkenalkan bagian-bagian apa saja yang ada di Microsoft Visual Studio 2010. Pasti sebagian dari kalian ada yang belum tahu atau belum pernah menggunakan aplikasi itu kan? Nah, langsung aja yuk aku perlihatkan seperti apa aplikasinya itu dan bagian-bagiannya ada apa aja ya. Berikut ini pengertian dari Visual Basic. Visual Basic adalah sebuah bahasa pemrograman yang berpusat pada objek atau Object-Oriented Programming, digunakan dalam pembuatan aplikasi Windows yang berbasis Graphical User Interface. Hal ini menjadikan Visual Basic menjadi bahasa pemrograman yang wajib diketahui dan dikuasai oleh setiap programmer. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2010. Ini merupakan tampilan dari menu bar Microsoft Visual Studio 2010. Ada File, yaitu menu untuk membuka, membuat, menutup, dan menyimpan file Visual Basic atau proyek Visual Studio 2010. Edit, menyediakan fungsi umum pada item tertentu seperti undo, redo, cut, copy, paste, dan delete. Berikutnya, View, suatu tampilan ruang kerja yang digunakan untuk mengelola berbagai hal di dalam proyek mulai dari task, resource, dan lain-lain. Project, berfungsi untuk manajemen proyek serta pendukungnya. Debug, berfungsi untuk pengaturan dalam pencarian kesalahan program. Data, menu ini dibutuhkan jika ingin berhubungan dengan database. Tools, menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi ide Visual Studio 2010. Test, menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang dikembangkan. Window, berfungsi untuk pengaturan window yang sedang dibuka. Help, berfungsi menyediakan informasi untuk menolong pemakai. Nah, berikut ini merupakan tampilan dan Solution Explorer. Solution Explorer ini adalah window yang berisi struktur tree dari proyek yang sedang dikerjakan. Dan ini merupakan tampilan dari Form Designer. Form Designer ini adalah sebuah window untuk merancang user interface dari aplikasi. Kemudian ada tampilan dari Toolbox. Toolbox ini memiliki beberapa item seperti Command Control. Command Control ini memiliki beberapa bagian, diantaranya seperti pointer untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan form. Button untuk melakukan tindakan ketika diakses. Checkbox, kontrol yang memiliki nilai true atau false. Checked list box, daftar kotak centang di samping item. Combo box, kombinasi antara kotak list dan kotak tag yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Date time picker, menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Label, menampilkan teks label. Link label, menampilkan label dengan teks link. List box, kontrol yang berisi beberapa item. List view, hampir sama seperti kontrol list box, tetapi dengan tambahan untuk membuat icon dan judul. Masked tag box, untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Mount calendar, dapat memilih tanggal saat runtime.
Non-TV icon menampilkan icon pada Windows tray. Numeric up-down memungkinkan untuk memasukkan integer desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Picture box menampilkan file gambar. Progress bar menampilkan proses dari sebuah taks. Radio button untuk memilih pilihan dari sekelompok pilihan. Rectext box untuk mengetik dan menambahkan rectext. Text box untuk menampilkan atau memasukkan teks. Tooltip menampilkan teks tooltip. Tree-view menampilkan hubungan antar node. Web browse untuk membuka dokumen HTML di dalam form. Nah, selanjutnya adalah tampilan dari kontainer. Pointer digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Flow layout panel menampilkan kontrol dan dimuat dalam baris atau kolom. Group box mengelompokkan kumpulan kontrol atau seperti radio button bisa diberi label judul dan frame yang tidak dapat digulung. Panel mengelompokkan kumpulan kontrol tidak bisa diberi label judul dan frame yang dapat digulung. Split container memperbolehkan pengguna mendrag suatu pemisah secara horizontal atau vertikal untuk mengubah ukuran ruang di antara dua daerah dalam kontrol. Tab control menyediakan halaman tab untuk mengorganisasikan dan mengakses objek yang dikelompokkan secara efisien. Table layout panel menampilkan kontrol dan dimuat dalam suatu grid. Selanjutnya, ini ada tampilan dari menu dan toolbar dari Microsoft Visual Studio. Ada pointer, digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Lalu, context menu strip menampilkan menu pop-up ketika pengguna mengeklik mouse kanan pada suatu objek. Menu strip membuat menu yang di dalamnya terdapat sub-menu yang ditambahkan, mewakili menu utama, sub-menu, dan item menu form. Status strip terletak di bagian bawah form induk dan berisi informasi tentang keadaan aplikasi sekarang. Informasi ditampilkan dalam jendela yang memiliki frame atau panel. Tool strip menampilkan kumpulan tombol, drop down, dan tool lainnya agar pengguna dapat mengontrol aplikasi. Tool strip container yang mengatur kontrol tool strip untuk docks atau menempel pada tepi form. Kemudian ada tampilan dari data yang ada di Microsoft Visual Studio dan bagian-bagian dari data tersebut yaitu pointer. Digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Chart digunakan untuk membuat grafik. Binding navigator menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan navigasi sumber data. Binding sort mengekapsulasi atau membungkus sumber data form dan menyediakan metode untuk navigasi data. Data grid view untuk menampilkan sejumlah besar data secara hierarkial atau relationship atau relasi dalam tampilan tabel grid. Dataset tempat menampilkan data dalam memori dan menangani data dalam format relasional. Selanjutnya ada beberapa bagian tampilan dari komponen seperti halnya ada pointer, digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Background worker menjalankan suatu tugas secara asikronus dan memberi pesan ke program utama ketika tugas selesai. Directory entry
Servis yang menyediakan tampilan hierarkial dari sumber terdistribusi dan servis suatu network atau jaringan. Directory Searcher melakukan pencarian pada hierarki aktif directory. Error Provider menampilkan informasi kesalahan ke pengguna. Lalu ada tampilan dari printing. Di dalam tampilan printing ini juga memiliki beberapa bagian di antaranya. Pointer digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Page-to dialog mengatur properti untuk halaman yang akan dicetak. Print dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memilih printer dan mengatur atributnya. Print dokumen mewakili output yang dikirim ke printer. Printer Preview Control menampilkan print preview dalam satu form aplikasi. Print Preview Dialog menampilkan kotak dialog bagaimana tampilan objek print dokumen terlihat ketika dicetak. Lalu ada tampilan dari dialog. Tampilan ini memiliki beberapa bagian, seperti halnya pointer, digunakan jika ingin memilih komponen kontrol yang sudah dipasang di form. Color dialog menampilkan kotak dialog untuk memilih warna dari palet standar atau palet warna kostum atau buatan pengguna. Folder browser dialog agar pengguna dapat memilih suatu folder. Font dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat mengatur font dan atributnya. Open File dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat melakukan navigasi dan membuka file. Save File dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memberi nama dan menyimpan file. Kemudian ada tampilan dari Properties. Tampilan Properties ini merupakan tampilan dari Microsoft Visual Studio 2010. Properties digunakan untuk mengganti nama form, mengganti nama-nama komponen yang ada pada form, dan masih banyak kegunaan lainnya dalam editing form itu sendiri. Nah, itulah tampilan dan bagian-bagian aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Mungkin itu saja yang dapat kusampaikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.